Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi tentang metode analogi kolom. Jadi metode kolom analogi ini adalah metode yang bisa dipakai untuk portal yang tumbuhannya itu jepit-jepit, atau bisa juga untuk balok atau portal ya, ataupun busur tapi tumbuhannya yang jepit-jepit, atau bisa juga untuk portal yang tertutup ya. Jadi rumus umumnya itu bisa juga kegunaannya selain buat nyari analisa struktur untuk portal jepit-jepit ataupun balok jepit-jepit, bisa juga dipakai buat ngitung faktor kekakuan sama faktor induksi, tapi pada balok yang non prismatis. Kalau yang prismatis kan udah jelas ya, faktor kekakuannya itu 4EI/L, sedangkan faktor induksinya setengah. Tapi kalau nggak prismatis, misalnya satu balok sebelah itu beda, itu bagaimana? Jadi rumus umumnya adalah seperti ini. Momen di setiap titik itu rumusnya sama dengan MS dikurangi MI ya. Nah, MS itu sendiri apa? MS itu adalah momen akibat beban luar dari balok ataupun portal ataupun busur yang sudah dirubah dari statis tak tentu, berarti dari tumpuan yang jepit-jepit tadi ya menjadi struktur statis tertentu. Kalau statis tertentu berarti kan tumpuannya hanya ada dua pilihan, yaitu sendirol sama jepit bebas ya. Itu MS. Jadi nanti menggambar bidang momen dengan merubah strukturnya dari jepit-jepit dirubah jadi jepit bebas ataupun sendirol. Nah, MI itu sendiri apa? MI adalah tekanan pada dasar kolom untuk mengimbangi beban MS tadi. Ya, jadi kita penampangnya itu tadi kita buat dalam bentuk analogi kolom dengan ketebalan itu adalah 1/EI. Jadi seolah-olah itu menjadi suatu bidang luasan, kemudian di atasnya ada beban MS ya. MS itu membebani pada luasan tadi, kemudian kita hitung tekanannya dari bawah. Jadi sama seperti menghitung diagram tegangan di pelajaran mekanika bahan dari pelajarannya Bu Anis ya. Jadi perjanjian tandanya MS-nya itu kalau arah positif, kalau bebannya momennya berupa positif, itu arah bebannya ke bawah ya. Sedangkan perjanjian tanda untuk MI-nya kalau tekanannya arah ke atas itu berarti positif ya. Nanti rumus MM-nya sama dengan nilai MS dikurangi MI pada setiap titiknya ya. Jadi misalkan kita ambil contoh soal ini dasar dari teori analogi kolom ya. Memang soalnya kita buat yang sederhana dulu, yang jepit-jepit ya. Jadi ini ada balok jepit-jepit dikasih beban 5 ton ya. Nah, langkah pertama tentu struktur statis tak tentu ini kita rubah menjadi struktur statis tertentu. Pilihannya bisa dua, bisa sendirol ya, atau jepit bebas. Sekarang kita coba yang sendirol dulu. Kita rubah sendirol, ini bebannya 5, tentu reaksinya di sini 3, ini 2 ya. Di sini bidang momennya seperti ini ya. Saya rasa ini bisa paham. Setelah ketemu bidang momen seperti ini dijadikan beban pada analogi kolom. Analogi kolomnya itu apa sih? Analogi kolom itu adalah bidang luasan dengan panjang L dan lebarnya adalah 1/EI. Ya, jadi kalau misalnya 1/EI-nya nanti dianalogikan dengan nilai 1, ya berarti ini menjadi luasan dengan lebar 1, panjangnya 5. Ya. Beban ini dibebankan ke analogi kolom ini, kita cari tegangan dari bawahnya. Ya. Jadi kalau ini dijadikan beban, otomatis luasan ini harus kita cari total titik beratnya kan. Ya, ini seperti biasa cari titik berat. Ini segitiga, titik beratnya 2/3 dari sini. Ini totalnya adalah 2 kali 6 dibagi 2 berarti 6. Luasan yang sebelah kanan 3 kali 6 dibagi 2 berarti 9. Titik beratnya
dari kanan 2, terus dicari lewat apa momen, ya, momen ke arah X, ya, berarti 6 kali 4/3 ditambah 9 kali 3, ya, dibagi total bebannya 15, berarti 7/3. Jadi titik beratnya dari sini ke sini ini 7/3, ya. Maka beban yang 15 ini kita pindahkan ke sini dengan titik berat 7/3. Bukan dipindahkan sih, ya, letak total beban ini itu adalah ini 15 dengan jarak 7/3, ya. Nah, kalau kita mau cari tegangan, sementara luasan ini titik beratnya adalah di tengah, 2,5 kan, ya. Ini paham, Bakri? Paham, Bu. Iya ya, ini berarti titik beratnya kan 2,5 di tengah nih, ya. Maka kalau kita cari tegangan, berarti beban yang di sini ini kan jadi tidak sentris, tidak berada di titik berat. Sedangkan rumus tegangan kalau di titik berat itu kita bisa menghitungnya. Tapi kalau nggak titik berat susah, harus dipindahkan dulu. Maka ini dipindahkan ke tengah, 15 dipindahkan ke tengah, konsekuensinya dia ada tambahan momen. Tambahan momen yaitu 15 kali jaraknya dari titik berat penampang analogi kolom ke titik berat beban, berarti ini kan 2,5 dikurangi 7/3 1/6, ya. Karena di sebelah kanan berarti momennya ke sini. Sebelah kanan berarti momennya ke sini, ya. Jadi ini 15 kali 1/6 seperti ini, ya. Nah, kalau kita sudah pindahkan ke titik berat, maka rumus tegangannya, masih ingat pelajarannya Bu Anis kan, mekanika bahan, tegangan yang di sebelah sini, berarti kita hitung satu persatu, akibat 15, berarti 15 dibagi luasan, ya. Tekanannya, kalau bebannya ke bawah, berarti kan tekanannya ke atas, maka plus nih, ya. Kemudian yang akibat momen kan rumus tegangannya itu sama dengan momen kali jarak dari titik berat ke titik yang dicari dibagi I, kan, MY/I. Masih ingat ya rumus tegangan di pelajaran mekanika bahan? Masih ingat, Bakri? Ibu, ngerti, Bu. Iya, berarti kan di sini tekan juga, ya. Tekan juga berarti 15 kali 1/6 ini momennya, kemudian ini lengannya, ini adalah I/12, I-nya berarti I terhadap sumbu ininya, sehingga didapatkah ini 3,6. Ya. Yang sebelah kanan berarti minus, ya. Yang sebelah sininya minus, ya. Ini sebelah sini sama karena sama-sama tekan, jadi dia tetap ke atas, tapi kalau momen kan dia ketarik ke bawah, ya, tegangannya ke bawah. Jadi di sininya minus, maka ini dapat 2,4, ya. Sehingga diagram momen I-nya seperti ini, ya. Jadi jatuhnya tekan semua positif. Ini MS-nya yang ini, MS-nya tetap yang atas ini, ya. MS-nya yang ini. Sehingga kalau kita mau menghitung nilai momen di setiap titik, karena ini tumbuhannya jepit-jepit sebelah kiri dan kanan, maka kita cukup hitung M yang di titik A sama M yang di titik B. Berarti M di titik A sama dengan, ini MS-nya 0, dikurangi MI, MI-nya 3,6. Berarti 0 dikurangi 3,6, dia min 3,6. MB-nya berarti 0 dikurangi 2,4 min 2. Ya. Yang di tengah gimana? Yang di tengah ini kita cari pakai perbandingan segitiga aja. Ya. Ini kalau ditarik lurus ke sini, ini kan tetap 2,4, selisihnya 3,6 dikurangi 2,4 kan 1,2, ya. Berarti kalau di sini, berarti 3 dibagi 5 kali 1,2. Ya, itu ketemunya ditambah 2,4 nanti ketemunya segini 3,12, ya. Itu kan
Ini kan 3 dibagi 5 ya, 3/5 kali 1,2 itu berapa? Ditambah 2,4. Ya, ini nggak saya coret-coretkan, udah langsung ketemu segini. Ya, nanti kalian coba hitung sendirilah. Ini yang pasti ini bentuk segitiga. Ya, ini garis. Jadi kalau di titik C ini 3,12, maka momennya MS-nya 6 kan, yang di atas tadi 6 positif, ini tetap positif juga, berarti rumusnya MS dikurangi MI, 6 dikurangi 3,12, 2,8. Ini coba kalau dicari, diselesaikan dengan seperti biasa, ketemu hasil akhirnya juga seperti ini. Ya, nah kira-kira gitu kalau analogi kolom. Ya. Halaman berikutnya, kalau dikerjakan dengan jepit bebas, sama prinsipnya, hanya bidang momennya jadi beda sekarang. Kalau dia jepit bebas, ini berarti reaksinya 5, ini momennya 10, bidang momennya jadi ke sini. Ini bidang momen negatif. Jadi kalau negatif berarti bebannya ke atas. Ya. Bebannya ke atas, titik beratnya ini 2/3 dari sini, ini 4/3. Ya. Berarti titik berat penampang tetap 2,5, berarti jaraknya dari sini ke sini ini 11/6. Ya, selisihnya, sehingga kalau kita pindah di titik berat, dia menjadi 10 dan ke sana. Berarti yang sebelah kanan yang tekanannya adalah berlawanan, satu ke bawah, satu ke atas. Ya, ini yang ke bawah, ini yang ke atas kalau yang di B. Kalau yang di A berarti sama-sama ke bawah dan ke bawah lagi, makanya sama-sama minus. Ya, jadi ini ketemu min 6, 2,4, yang sebelah kanannya min 2,4, yang tengah ketemunya langsung min 2,88 nih, sama nyarinya dipakai perbandingan segitiga. Ya, sehingga momennya M itu sama dengan MS dikurangi MI, berarti ini M-nya min 10, min 6,4, berarti menjadi plus. Ya, yang sebelah sama, yang sebelah tengah 0 dikurangi min jadi 0 plus, temunya sendiri. Ya, nah itu yang analogi kolom kira-kira. Jadi kalau mau dicari, sebetulnya sih analogi terserah yang mana kalian. Kalau dulu belajar ini kan pakainya conjugate beam kali ya. Kalau dengan cross nggak bisa, karena ini dipakai buat menurunkan rumus momen primer. Sedangkan cross itu ada momen primernya, ya. Maka momen primer mau nggak mau harus dicari dengan metode yang lain lagi. Nggak bisa pakai cross, nggak bisa pakai subdeflection, karena cross dan subdeflection itu adalah setelah momen primernya ketemu. Ya, jadi ini pakai metode yang di pelajaran analisa struktur 1 kemarin. Ya. Nah, demikian juga yang faktor kekakuan sama faktor induksi. Ya, kalau faktor kekakuan dan faktor induksi itu maksudnya kekakuan itu kan kita putar 1 radian di sini, maka momen yang dibutuhkan memutar itu disebut faktor kekakuan. Yang menahan itu adalah momen ujung jauhnya. Nah, pembagian dari momen B dibagi momen A itu kita katakan sebagai faktor induksi. Jadi kalau cara menjabarkan pakai analogi kolom, berarti kalau ini dibalik sekarang, kalau momennya ini kita jadikan beban pada conjugate beam, ini teori dari conjugate beam ya. Nah, tekanan di bawahnya itu reaksinya itu adalah nilai rotasinya, ya. Nanti dibuka lagi di pelajaran conjugate beam-nya. Jadi kalau bebannya itu nilai momen, maka reaksinya itu adalah rotasi. Tapi sebaliknya, kalau rotasi ini nanti kita jadikan beban pada analogi kolom, ya, maka reaksinya menjadi bidang momen, jadi dibalik lagi. Tapi ininya analogi kolom, ya. Sehingga dari sini bisa ketemu nilai ini kan yang mau dicari justru rotasi A-nya, ya. Ini nilai MA sama MB-nya udah ketemu, rotasi A-nya sama dengan 1, karena kalau kakuan itu berarti kita putar 1 radian,
maka dia nilai MA sama MB. Faktor induksinya sama setengah. Ya. Nah, ini tujuannya buat nyari kalau seperti ini, misalnya ada penampang balok yang tidak prismatis, katakanlah misalnya saat di sini dia 1 EI, di sininya 2 EI. Ini kekakuannya berapa sih? Ya. Kekakuannya ketemunya harusnya lebih kecil dari 4 EI per L. Lebih besar mestinya, ya. Karena ini penampangnya beda, yang satu lebih tebal, ya. Nah, kira-kira seperti ini ya, Bakri. Mungkin yang Bakri udah belajar yang lainnya, udah selesai. Mungkin kalau mau dipelajari ini. Jadi metode analogi kolom ini khususnya untuk dua tadi, untuk tumpuan jepit-jepit sama untuk mencari faktor induksi pada balok-balok yang ada footnya gitu. Misalnya kadang-kadang kan ada balok yang di tumpuan itu EI-nya lebih besar, penampangnya dilebarin karena biasanya di situ gayanya lebih besar, ada gaya geser lebih besar, momennya juga lebih besar gitu. Sementara di lapangan bebannya biasanya lebih kecil. Maka baloknya dikecilin biar penampangnya. Biasanya dipakai buat di sana. Baiklah, saya akhiri materi analogi kolom untuk sesi 1. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Saksikan terus channel Fakultas Teknik Universitas Borobudur. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.